Halo teman-teman, setelah berlatih pagi ini dengan teman saya Carlina Chandra, kami lanjut untuk bincang santai dengan Carlina Chandra pada pagi ini di Cafe Brew and Else, cafe di Surabaya Barat yang kopinya cukup enak, cukup strong. Habis run, saya coba kopinya strong banget. Kita lanjut berbincang santai dengan Carlina Chandra. Kaca, tadi kita sudah sempat cerita banyak ya. Peralihan dari KC, dari health enthusiast, kemudian sekarang banyak ke bidang lari. Iya. Ya. Yang mungkin teman-teman selain tadi masalah bagaimana menghindari dari sinar matahari yang membuat kulit bisa gelap, sekarang kita lanjut lebih tahu lebih dalam lagi bagaimana Carlina Chandra membagi waktu antara yoga dan running dan program-program lari yang sekarang semakin intens dia ikuti. Jadi gini, kalau misalnya sekarang cara membagi waktunya itu lari kan sekarang kan seminggu itu at least 5 kali yang wajib kan. Iya. Terus kemudian kalau yoga itu dilakukan biasanya after lari, tapi nggak setiap saat, nggak setiap saat. Karena yoga dan lari itu kayak berkebalikan kan. Betul. Kalau lari memperpendek otot, Ya. terus kalau yoga memperpanjang. Betul. Semakin sering yoga, akhirnya larinya tuh jadi lebih susah. Karena KC kan tipenya fleksibel. Flexibility-nya bagus. Itu jadi KC lebih ke arah yoganya yang stretching aja sekarang. Kalau dulu kan pendalami sampai pose-pose tertentu gitu. Kalau sekarang lebih ya stretching untuk menghindari cedera, penting kan. Iya. Kalau bagi waktunya lagi dengan yang olahraga yang lain, ya misalnya KC nggak lari, KC strength training. Strength training. Itu aja sih sebenarnya bagi waktunya. Iya. Selain itu juga ada olahraga lain lagi ya? Iya, calisthenics. 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 Jadi Carlina Chandra benar-benar yoga, calisthenics, sekarang run. Dan runningnya saya lihat sekarang improve-nya luar biasa. Karena didampingi oleh mentor saya. Dan ngomong-ngomong next eventnya di mana ini? Rencana sih ikut MBM. MBM ya? Yes. MBM 21K ya? 21K dengan target waktu harus di bawah 2 jam. Bisa, pasti bisa. Sekarang semangat, lagi semangat-semangatnya. Dan event MBM ini masih ya at least 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan. Persiapan. Oke, Ko. Dan tadi kan Koko yang tanya ke KC terus. Ya. Sekarang KC mau tanya. Kemarin kan Koko habis Tokyo Marathon ya? Ya, benar. Di bulan Maret awal. Persiapannya apa aja nih Ko ke Tokyo Marathon? Karena kan KC lihatnya, kalau nggak salah di Instagram Koko ngomongnya hamstring, ada masalah hamstring, terus nganterin istri ke Singapura. Iya. Terus kok bisa sih kok dapat PB gitu kok? Apa sih kiat-kiatnya? Oke. Persiapan Tokyo Marathon ini saya bilang persiapan yang tersulit dalam race saya. Setiap race yang saya lalui tidak sesulit persiapan waktu Tokyo Marathon kemarin. Di mana persiapan Tokyo Marathon ini hanya 1,5 bulan setelah saya race di Basselton, Australia. Kemudian dari proses latihan, kemudian saya menentukan target di bawah 3 jam 20. Kemudian dalam proses latihan itu kurang 10 hari saya harus mengantarkan istri saya ke Singapura. Karena pertama istri saya terjatuh, kemudian ada retak di kaki. Sebenarnya ini saya mau tunda ke Singapurnya setelah race Tokyo. Tapi ternyata istri saya ada sakit berikutnya, yaitu di lambung, dia nggak bisa makan. Nah ini urgent, saya harus bawa ke Singapura. Nah, setelah bawa ke Singapura, di treatment, dilakukan pengobatan, selesai. Saya balik, ini yang tidak biasa terjadi. Dalam masa taper saya, ternyata hamstring saya ketarik. Akhirnya kurang dari 1 minggu, saya rilis. Saya masas, rilis hamstring tersebut. Proses dari setelah dimasas, otot bentukan yang selama ini dilatih untuk running otomatis berkurang. Jadi saya bilang tersulit karena segala keputusan harus diambil cepat dengan waktu persiapan yang semakin mepet, semakin singkat. Ya, bersyukur untuk Tokyo Marathon memang tidak sesuai dengan target di bawah 3 jam 20, tapi masih PB dari Chicago Marathon kemarin. 3 jam 25, yang kemarin 3 jam 23. Selamat loh, selamat. Thank you. Nah,
Kalau Kace lihat nih dari sekarang ya, kok kan juga triathlon ya? Ya. Kok bisa sih kok di umur yang masih muda ini? Muda. Masih muda ya? Muda dong. Dan Usianya angka. Usianya angka ya kan? Tapi hebatnya Ko Wellem ini di umur yang kepala 5, tapi masih bisa kayak aktif gini. Dan Kace ngeliatnya kayak, kok nggak capek-capek ya Ko Wellem ini ya gitu loh. Apa sih kok kiat-kiatnya? Terus gimana cara bagi waktunya antara kok kerja, olahraga, masih ngelatih, itu gimana sih kok? Ya. Jadi usia saya ya masih muda, 50 masih cukup muda. Ya. Kalau ditanya kiat-kiatnya, yang kunci utama yaitu berlatih ya. Semuanya olahraga triathlon ini dari berenang, sepeda dan lari semua harus dilakukan dengan latihan yang intens, latihan yang serius dan sungguh-sungguh. Karena dalam dunia olahraga ini kan tidak bisa tidak latihan, tidak ada yang instan, semua melalui proses. Saya membagi waktunya, saya lebih prioritas pagi untuk menyelesaikan 3 bidang olahraga ini di dalam sesi, dalam sehari bisa 1 atau 2 kali latihan. Pagi itu saya bisa berenang dan bersepeda atau bersepeda dan lari, tapi saya selesaikan semuanya di pagi hari. Setelah pagi hari, saya melakukan pekerjaan. Setelah jam 10 saya bekerja secara rutin. Kemudian sebisa mungkin, secepat mungkin malam bisa istirahat. Kalau bisa jam 8, jam 9 saya sudah tidur. Ya, jadi itu kiat-kiat yang saya lakukan normal sih, nggak ada spesial. Cuma memang yang terutama adalah komitmen dari setiap apa yang kita lakukan, itu yang utama. Ngelihat Ko Wellem kayak gini, kayaknya Kace tuh apa ya, langsung kepingin gitu, langsung kayak lari, sepeda, kapan-kapan renang, kapan ajarin dong kok. Untuk berenang ya? Iya, nggak bisa berenang soalnya. Berenang, saya punya tim, yaitu Klo Team untuk swim. Jadi kalau kepingin berlatih, ayo kita berlatih bersama di tim Klo. Nah, itu berlatihnya di Rabu dan Jumat pagi jam 6 pagi. Ya, jadi di Roka, jadi jangan takut tidak bisa, karena mereka mengajarkan dari yang belum bisa sampai bisa nantinya. Gitu. Ya. Baik teman-teman, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Carlina Chandra. Semoga bermanfaat buat teman-teman, ada manfaat yang bisa diambil. Semuanya kalau dari perbincangan saya dengan Carlina, yang utama adalah bagaimana kita punya komit terhadap apa yang kita lakukan. Karena sama-sama kita orang sibuk, orang yang punya aktivitas. Yang penting satu komitmen, maka semuanya bisa dilalui dengan hasil yang baik. Baik, sampai bertemu di lain kesempatan. See you.